Ya, perhatikan. Ini sekarang kita simulasi penanggulangan bencana. Seberapa cepat kalian akan kumpul di pos penjagaan? Cepat, kita PDR. Prajurit Hubad disiapkan dalam rangka gun kuat oleh Mabes TNI, yaitu melaksanakan suatu operasi gabungan. Operasi gabungan ini diarahkan kepada baik operasi militer selain perang maupun operasi militer perang. Operasi militer selain perang sekarang sangat dominan dilaksanakan di negara kita, terutama bagaimana pelibatan Satuan Angkatan Darat bersama dengan satuan TNI lainnya dan instansi lainnya. Sebagai salah satu contoh adalah dalam penanggulangan bencana alam maupun dalam pertolongan pada kecelakaan. Di tingkat Advan ini kami diberikan suatu tantangan, bahkan untuk latihan luar pun kami tidak diberitahukan. Disimulasikan pada malam hari kami didadak saat itu, disimulasikan bahwa ada bencana dari Gunung Merapi, di mana kami harus segera membuat topologi jaringan di dalamnya dan membawa perlengkapan secukupnya untuk mengcover jaringan wireless, di mana ESP-nya atau sumber internetnya dari 3 sumber. Ada melalui PISAT, kemudian ada melalui ISP Citarnet sendiri, dan melalui LTE. Salah satu yang kita simulasikan pada latihan ini, apabila terjadi suatu bencana alam di suatu wilayah, maka kita peranggapkan seluruh infrastruktur komunikasi itu akan terjadi kelumpuhan. Maka tugas kita untuk menggelar infrastruktur, kemudian ditambah lagi dengan fungsi-fungsi komunikasi dan yang lainnya. Kita benar-benar harus mengembangkan kreativitas dari kita sendiri, kemudian kan kebanyakan prakteknya itu dijalankan berkelompok. Kalau misalnya satu dengan yang lainnya koordinasinya kurang baik, tingkat keberhasilan routingnya itu susah untuk didapatkan kalau misalnya koordinasi satu dengan lain yang kurang. Dan itu menjadi challenge tersendiri untuk masing-masing personel, bagaimana menyelesaikan suatu persoalan yang diberikan oleh trainer-trainernya begitu. Keamanan pengungsian ganti. Masuk dengan pengamanan. Komunikasi Surabaya dulu. Silakan masuk. Untuk pos dari pengungsi sendiri mempunyai tugas ada 4. Yang pertama, mempersiapkan koneksi militer menggunakan LTE. Yang kedua, menghubungkan link jaringan ke pos perbekalan dan ke pos komunikasi PISAT. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk menjaga konektivitas link LTE. Dan yang keempat adalah membuat DHCP server untuk WiFi publik. Kami mendapatkan pos perbekalan di pos 6. Tugas kami adalah mengaktifkan seluruh jaringan dari masing-masing pos sehingga bisa terkoneksi dari pos 1 sampai dengan pos 6. Selanjutnya, tugas tambahan yang diberikan kepada pos kami mengaktifkan DUT server. Di pos keamanan sendiri nih kami mempunyai fungsi untuk mengumpulkan titik-titik pos yang lain termonitor melalui IP kamera server. Di sini kami dituntut untuk bisa menampilkan 6 buah gambaran yang ditampilkan oleh IP server. Kami juga harus membuatkan link dari router utama ke
router di bawah kami. Fungsinya apa? Apabila nanti router utama tidak mendapatkan akses internet dari kami, secara otomatis flyover router utama akan mencari jalan mendapatkan internet dari router yang lainnya yang ada di bawah router utama. Pos yang lain yang kami sebutkan tadi untuk 45 apakah monitor, karena sampai saat ini belum muncul itu di sisi server kami ganti. Para pengungsian medan apa ganti? Bisa dicek ganti. Di Randu, pos pengungsian mau dicek. Di pos komunikasi ini bertugas untuk bagaimana kita memberikan layanan internet melalui jaringan VSAT, di mana VSAT seperti yang di belakang saya itu merupakan antena yang langsung ditembak ke satelit. Saya di sini ditugaskan sebagai pos media center, tertua di pos media center bersama 3 orang anggota. Memiliki tugas pokok dan tambahan. Tugas pokok kami adalah untuk mendapatkan link internet dari internet service provider dari Citranet. Kemudian kami lemparkan ke pos puskode yang akan disebarkan ke pos-pos lain. Kemudian tugas tambahannya kami bertindak sebagai DHCP server untuk jaringan WiFi publik. Untuk tugas di pos puskodal yaitu kita mendistribusikan dari 3 source untuk ke semua masing-masing pos, yaitu ke pos pengamanan, pos data server, dengan pos komunikasi, pos barak pengungsian, dengan pos perbekalan. Routing ini lebih mendetail lagi, yang kemarin bergabung jadi satu pada saat dasar. Di sini kami lebih spesifik. Firewall yang kemarin kita hanya taunya firewall NAT Masquerade. Nah, di sini kita lebih banyak lagi, kita ketemu Mangle dan segala macamnya. Untuk perbedaan dari latihan advance kali ini dengan sebelumnya adalah untuk persoalannya yang sekarang lebih kompleks dan lebih membutuhkan kerjasama tim yang lebih kompak lagi. Pelatihan sebelumnya kami tidak menggunakan perangkat dari VSAT, sekarang kami menggunakan perangkat dari VSAT. Harapannya dengan adanya kelas advance ini, kami pulang, kami kembali rapikan kembali jaringan yang sudah kami buat sebelumnya. Karena saya pribadi menyadari bahwa dengan yang kami dapat sebelumnya itu banyak kesalahan rule yang kami buat di sisi router utama kami yang ada di satuan. Yang lebih challenging itu yang di bagian routing ya dibanding yang traffic control. Lebih banyak materi yang bisa diaplikasikan terutama di satuan saya. Sedangkan untuk traffic control sendiri, saya pribadi merasa itu mungkin dibutuhkan suatu saat nanti. Menurut saya 2 materi advance ini betul-betul dibutuhkan prakteknya dalam penugasan di TNI Angkatan Darat. Kami atas nama pribadi dan segenap warga Pusat Pendidikan Perhubungan Kodiklat Angkatan Darat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Citra Web Solusi Teknologi yang telah bekerja sama dengan Bapak Dirhubad. Kemudian kami, para prajurit Hubad di Pusdikub juga diberikan kesempatan untuk bergabung. Mudah-mudahan ini akan menjadikan prajurit kita menjadi sumber daya manusia yang siap digunakan dan siap dioperasikan pada kondisi-kondisi operasi di lapangan.